Kita akan mulai presentasi pengolahan formulir dalam PHP. Oke, lanjut. Agenda. Menerima input dari pengguna, metode pengiriman data, get dan post, validasi input dan sanitasi data. Menerima input dari pengguna. Super global itu adalah variabel bawaan dari PHP. Ada $get, $post, $request, $session, $cookies, $server, $env. Tiap-tiap variabel ini memiliki kegunaan masing-masing. Get berisi nilai dari query string. Post data di parsing tidak melalui query URL tapi pada body request. Request menyimpan gabungan nilai data dan dikirim bersamaan dengan request user. Session menyimpan data sesi pengguna. Cookie file berisi berukuran kecil yang disimpan di browser. Server menyediakan informasi request yang ditangkap oleh server. env berisi data environment PHP di atasnya. Array asosiatif dan array asosiatif ya. Oke, lanjut. Di sini ada sebuah contoh output get. Dalam contoh ini kita menggunakan metode get form method get. Jadi di sini tanda tanya PHP jika get echo nama get echo umur get. Kalau dijalankan ini localhost saat dia disubmit. Saat kita ngetik nama Teguh dan umur 18, kita submit. Nama Teguh, nama sama dengan Teguh dan umur sama dengan 18, itu dia tampil di URL. Kalau kita pakai metode get. Kalau kita menggunakan metode post, nama dan umur, nama Teguh dan umur 18 saat disubmit dia nggak masuk ke URL tapi dia masuk ke request. Jadi kayak gini. Form method post if post echo nama post echo umur post. Jadi saat dijalankan dia nama sama dengan Teguh, umur sama dengan 18. Saat disubmit dia munculnya gini. Oke, form validasi kenapa diperlukan? Terkadang kita diwajibkan untuk membuat sebuah form yang datanya wajib diisi. Jika form tersebut tidak diisi, maka akan muncul pesan peringatan. Kalau pakai form validasi itu kita pakai home action check .php. Metodenya masih sama pakai post. If iset $get nama, if $get nama sama dengan kosong, echo A4 style color berwarna merah, nama belum diisi. Kalau dijalankan, ini tambahan untuk validasi ya. Nama $post nama if $nama sama dengan header location .2 post .php tanda tanya nama sama dengan kosong, else echo nama post echo umur post. Kalau jalankan localhost belajar PHP post .php tanda tanya nama sama dengan kosong. Kalau dia nggak diisi nama belum diisi. Oke, ini untuk form validasi. Oke, lanjut form yang metode baru ya. Itu tadi form metode lama. Form metode baru HTML dan PHP itu dipisah. Jadi file PHP dipanggil saat mau menjalankan proses. Ini ada folder praktikum 7 strip form, latihan 1, latihan 2, proses .php, proses 1.php. Kita buat file latihan 1. Jadi dia ada form action proses.php. Proses.php dipanggil dari mana? Nah, ini praktikum 7 folder proses.php. Metodenya pakai push. Nah, untuk membuat proses PHP kita ada versi yang sederhana. If
$post nama sama dengan $post echo nama saya adalah. Kalau jalan kan, jangan kan, kalau kamu ngetik nama dia namanya muncul, kalau enggak dia enggak muncul apa-apa. Oke, lanjut. Form input dan sanitasi. Link sanitasi. Fitur filter, kita menggunakan filter input untuk melakukan validasi data. If empty, jika tidak ada nama, nama tidak boleh kosong. Jika ada nama saya adalah. Kalau kita pakai filter sanitasi, ini yang ini metodenya masih sama, pakai proses PHP tapi versi yang lebih lengkap lah dari tadi. Oke, ini ada file latihan 2 HTML. Home actionnya proses 1.php, metodenya post. Ini ada input type text, email, input type password, input type radio, input type radio, radio bottom, input type radio bottom. Untuk ini ada gender, laki-laki perempuan. Ada input type checkbox untuk mencentang. Ada select yang di dalamnya ada option negara. Dan text area kita bisa masukkan pesan. Oke, untuk prosesnya ini nama, email, password. Nah, tapi di password ini kita pakai filter input, filter sanitary string. Kita pakai string. Ininya benar pakai password, tapi saat dijalankan passwordnya muncul. Lanjut. Jadi form validasi di sini kita akan tetap menggunakan latihan 2. Jadi kita pakai form action proses 2.php, metodenya post. Proses ini jika tidak ada nama tidak boleh kosong. Ini pakai filter input ya. Jika email tidak sesuai, email tidak valid. Jika password kurang dari 8, password dia akan memberi pesan password harus lebih dari 8 karakter. Form request. Nah, di sini ada 2 kan, input type text nama, input type email, input type password kan. Tapi dia tidak ada require. Jadi require digunakan untuk saat kita melakukan pengisian formulir. Kalau input nama, input email atau input passwordnya nggak diisi, dia nggak bakal jalan. Itu untuk form require. Nah, validasi email yang tadi kan, dolar email, jika filter var email dia nggak sesuai, email tidak valid. Jika dia benar, email valid, jalan. Sanitasi email. Validasi email digunakan untuk memvalidasi email di PHP. Kita dapat menggunakan fungsi filter var dengan filter validate email. Fungsi ini akan mengembalikan nilai true jika email valid dan nilai false jika email tidak valid. Sanitasi email. Sanitasi form email adalah proses untuk menghapus karakter berbahaya seperti input email, karakter berbahaya yang dapat dilakukan seperti serangan injeksi SQL, serangan XSS, dan serangan lainnya. Metode pengiriman get dan post.
Metode GET adalah metode yang paling umum digunakan untuk mengirim data dari klien ke server. Data yang dikirim menggunakan metode GET akan disimpan dalam variabel $get di server. Variabel $get adalah array asosiatif yang berisi pasangan kunci dan nilai. Nah, kunci itu sebagai nama variabel dan nilai sebagai nilai variabel. Jadi form method get dan diikuti dengan action ke proses. Untuk metode yang lebih aman daripada get. Data yang dikirim menggunakan metode post tidak disimpan dalam URL tapi dalam request. Form method post action proses. Perbedaannya dalam penggunaannya, gunakan metode get untuk mengirim data yang tidak sensitif seperti halaman pencarian. Untuk metode post, dia mengirim data sensitif, nama pengguna, kata sandi, dan post juga bisa mengirim data dalam jumlah yang besar. Ada beberapa fitur dan sebagai pembeda. Fitur keamanan di get itu kurang aman. Untuk post aman. Untuk penyimpanan data, get itu tersimpan dalam URL, sedangkan post tidak disimpan dalam URL, tapi dalam request. Batas data get itu 2048 karakter, sedangkan post tidak ada batas. Penggunaan get digunakan untuk mengirim data yang tidak sensitif, sedangkan post mengirim data yang sensitif. Oke, ini untuk presentasinya. Kita akan lanjut ke praktik. Oke, perhatikan, kita nyalakan sumnya. Oke, nyala. Kita masuk ke localhost foldernya, terus dalam foldernya. Oke, reload. Kita pakai latihan 1. Ini kita pakai get ya. Kalau submit, dia proses PHP nama sama dengan bulan. Dia pakai metode get. Prosesnya. Tuh, kita pakai get. Kalau kita pakai post $post. Oke, nggak ada kan, cuma post 1 1 2 3. Oke, saat ya kita kembali lagi, kita refresh dan bernama Budi, submit, nama Budi. Dia masih itu ya, masih masuk ya, latihan 1. Oh ya, dia masih pakai metode get. Kita ganti post. Kita refresh. Oke, kita refresh lagi di sini. Budi, submit nama Budi. Nama saya Budi, nama tidak boleh kosong. Yang mana? Saya cut dulu ya. Oke, refresh lagi. Budi, submit nama saya Budi. Oke, Ctrl V. Ini kita cut untuk ngecek. Oke. Budi, submit nama tidak boleh kosong. Kenapa nama tidak boleh kosong? Nama tidak boleh kosong jika nama tidak boleh kosong.
hapus proses titik php input get filter sanitize string jika empty dolar nama, kan kita pakai dolar nama per nama. Oke, kita lihat di intip ya kodenya. Dolar nama kan ini kan dolar nama kan. Oke, kita proses lagi. Burhan kita boleh kosong. Wah, masih error ya, tapi dia keproses. Oke lah, kalau dia error kita lanjut aja lah. Oke, ke latihan 2 ya. Di sini kita menggunakan require. Kalau latihan 2 ya, latihan body emailnya kita kasih ginian dan passwordnya tidak ada, kita submit. Ya ini muncul error email, dia nggak ada. Kita kurang kurang dari 8. Submit, password harus lebih dari 8. Kembali lagi, ditambah 3, dia masuk. Oke, ini untuk require. Nggak kalau bukan require, dia masih jalan. Ini kan ada proses 2 dan proses 1. Proses 2 dia yang nama tidak boleh kosong, email tidak valid, password harus lebih dari 8 karakter. Kalau proses 1 dia yang filter ini, yang filter input, ada nama, email, password, gender, term, country, message. Jadi dia akan diperlihatkan passwordnya juga di sini. Dia akan pakai echo. Oke, kita nggak bakalan proses ini lagi ya, cuma untuk pengalaman aja. Proses 1, proses 2. Oke, kita pakai proses 2 aja. Oke, ini untuk materi pengolahan formulir cukup simpel. Kita akan lanjut besok ke ini, koneksi ke database, atau mungkin besok atau nanti lah kita main ke koneksi database. Sebenarnya koneksi database itu sudah pernah kita coba. Itu kan ada di variabel dan tipe data. Variabel dan tipe data yang tipe data resource, dia pakai database. Dan kita sebenarnya sudah masuk ke database. Kita buka localhost, oke, ya, MySQL nya masuk di BMS nya. Ada ini belajar strip PHP. Kalau kita proses, ini ada tabel orang yang di dalamnya ada ID, nama, alamat, umur, tinggi badan, berat badan, sudah menikah, 0. 0 artinya dia single. Kalau 1 dia sudah. Karena kita pakai metode boolean true false. Hobi dia string, dan untuk pekerjaan dia null. Tapi kita beri
beri tambahan pelajar agar tidak nol dan juga agar menghindari error ya. Oke, oke lah, cukup. Terima kasih.